sukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia.
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian umat untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu biasa ketiga, hari ini 16 Juni 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV, diselenggarakan oleh GKI Perumnas Tangerang. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan sedang menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari kita siapkan diri dan hati kita dengan bersaat teduh. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Mari dengan berdiri kita syukuri kesetiaan Allah dengan memuji dan memuliakan nama-Nya. Mulia, mulia nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang terkasih, kerajaan Allah itu seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya dengan setia setiap hari. Dalam kesetiaan menabur, ada Allah yang juga setia memberikan pertumbuhan. Seperti seorang penabur, kita pun dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Setia menabur firman Tuhan. Bahkan di tengah pasang surut kehidupan, kita setia menabur benih Tuhan. Sehingga melaluinya kerajaan Allah dapat dinyatakan. Lantas umat yang terkasih, sudahkah selama ini kita menjadi penabur yang setia? Yang sekalipun kita ditekan berbagai macam persoalan kehidupan, kita tetap setia menabur. Mari kita hening sejenak. Ya Allah yang setia, ampuni kami yang terkadang tidak setia menjalani kehidupan ini. Ketika berbagai pergumulan hidup membebani kami, terkadang kami berputus asa. Kami enggan menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk menjadi penabur yang setia, yang menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Ya Allah, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sungguh indah berita pengampunan dosa yang diberikan olehnya. Mari kita syukuri dengan bersama-sama memuji namanya. Sebagai orang yang menerima kabar yang indah dari Allah, kita semua dipanggil untuk meneruskan wartanya dengan setia. Tentu
jalannya tidak akan mudah. Tapi tenanglah, karena Tuhan akan senantiasa memimpin langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang.
Matius 6 ayat 33 menyatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kesungguhan hati, mari kita siapkan diri untuk menyambut firman Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengaminkan sabda Kristus yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti yang dimakan setiap hari, tetapi manusia membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kuduskan dan urapilah setiap pelayan-Mu yang akan mewartakan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang didengarkan dan diperdengarkan sungguh dan benar menjadi firman Tuhan yang kudus. Teristimewa bagi hamba-Mu yang akan berjalan bersama dengan umat-Mu merenungkan firman ini, sehingga kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar firman yang setia, melainkan dengan setia dan dengan tekun serta percaya untuk melakukan firman itu dalam sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu semua ini dapat terjadi hanya dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Kami mengarahkan diri kami, membuka hati kami lebar-lebar, supaya di dalam kebenaran-Mu yang akan Engkau nyatakan, kami percaya. Di dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel pasalnya yang ke-17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya.
Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda, lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gembus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan sekar, untuk memberitakan Tuhan itu benar, gunung batu kut yang tidak pernah curang. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 17. Karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sesudah musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang hari ini kita bersama-sama kembali diperdengarkan akan firman Tuhan dengan tema kesetiaan bertumbuh setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin membagikan sebuah percakapan yang terjadi dalam diri seorang ibu dan saya. Suatu hari ada seorang ibu yang ingin menyuarakan sesuatu yang menggelisahkan hatinya tentang anak yang dikasihinya. Dia bangga mengatakan anaknya adalah seorang yang mendapatkan pujian ketika lulus dari S2-nya. Jadi anaknya sudah S2 studinya. Tapi yang menggelisahkan dia adalah dalam 1 tahun terakhir, anaknya ini sudah 3 kali pindah pekerjaan. Anda bisa bayangkan, 12 bulan, 3 kali pindah pekerjaan berarti 1 pekerjaan dikerjakannya dalam 4 bulan di tempat yang sama. Lalu ibu itu mengatakan, beda ya dengan kondisi ketika biasa kalau orang tua suka bicaranya dulu ya. Dulu ketika kami masih muda dan bekerja. Nah, ada satu nilai yang dipegang oleh ibu itu adalah saya ingin anak saya punya ketekunan. Menekuni pekerjaan yang mungkin baginya mungkin dia tahu tetapi membutuhkan pengalaman. Sebab saya yakin ketekunan itu akan menghasilkan kesetiaan. Mendengar percakapan itu saya menangkap ada satu hal yang penting bagi ibu itu adalah soal setia. Nah saudara-saudara, hari ini tema kita bicara soal kesetiaan. Kesetiaan atau kata setia. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pistis. Dan ini satu rumpun. Artinya sama dengan kata iman. Jadi kata setia padanannya dalam bahasa Yunani itu dipakai kata pistis, iman. Nah saudara-saudara, ketika kita bicara soal kesetiaan, maka inilah tantangan kita hari ini. Sebab di era digitalisasi, zaman di mana kita hidup saat ini, hidup ini penuh dengan banyak sekali kemudahan. Akses ada di mana-mana. Bahkan hari ini ketika kita ikut beribadah dalam program YKB secara online, ini adalah satu bentuk konkret dari kemudahan yang boleh kita alami, boleh kita terima dalam dunia digitalisasi dan kita gunakan untuk mewartakan sabda Allah. Saudaraku, era digitalisasi ini menjanjikan banyak kesuksesan yang dapat dengan mudah kita raih ketika kita memperoleh banyak fasilitas. Misalnya saja dunia perbankan. Sekarang ini terus terang saudara-saudara, saya sudah sedikit sekali memakai atau membawa uang cash. Mengapa? Karena cukup bawa handphone, ketinggalan dompet kita nggak pusing. Tapi ketinggalan handphone, ini bisa 7 keliling pusingnya. Dan di gereja juga amplop-amplop sudah mulai minimal untuk disebarkan. Karena berharap di era digital ini umat punya kesadaran untuk memberikan persembahan secara digitalisasi dan itu sangat memudahkan para penatua untuk mengurangi jam waktu mereka untuk menghitung persembahan secara itu tadi yang hitung 50.000, 20.000, 5.000 dan seterusnya, dan itu juga menjadikan lebih akurat. Nah saudara-saudara, di era digitalisasi transportasi juga mudah di mana-mana. Kita ke Bandung
Ya, walaupun saya belum punya kesempatan naik US, ini yang saya rindukan dalam hari-hari terakhir ini supaya bisa gitu sampai ke Bandung dengan cepat. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Kemarin saya dikirim ada 3 buku, ya, tidak lagi perlu bawa buku berat-berat. Sekarang sudah ada e-book. Kita mengalami proses percepatan yang disertai dengan banyak sarana yang memudahkan. Dan tidak terkecuali dalam kehidupan beriman kita, dalam hidup beragama kita. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara Zoom, sebuah jemaat, mereka sedang bergumul dengan kehadiran umat di gereja. Ya, sekarang istilahnya luring dan daring. Mereka mengatakan yang ikut ibadah secara tatap muka ini sedikit, Bu. Jadi bagaimana dong kita ini? Dulu kita membangun gereja besar-besar dan memenuhi segala fasilitas. Ternyata kita kalah dengan fasilitas dalam era digitalisasi ini. Dimanapun kita berada kita bisa ikut kebaktian. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kemudahan yang ada ini membuat manusia merasa cukup? Termasuk di dalamnya cukup puas. Kita boleh jawab seturut dengan suara hati kita ya saudara. Nah yang terjadi adalah bukankah kita, Anda dan saya adalah manusia yang tidak pernah merasa cukup puas. Selalu ada keinginan dan keinginan lagi. Itu sebabnya manusia menjadi makhluk yang mudah sekali bosan. Banyaknya pilihan dalam hidup ini membuat seseorang menjadi gampang bosan dan dia mulai terjebak pada kebosanan rutinitasnya. Dan ketika orang mulai bosan dengan rutinitasnya, jadi dia sulit untuk menemukan apa makna hidup yang dia alami itu. Hidup ini menjadi monoton. Itu lagi, itu lagi. Karena itu zaman saya kecil nyanyi lagu. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Sekarang orang bangun tidur gak langsung mandi, gak mandi juga gak soal. Gak sikat gigi juga gak soal. Kenapa? Karena orang sekarang tidak mau terjebak pada rutinitas. Kenapa? Katanya yang rutin itu membuat hidup itu jadi monoton. Dan kalau hidup sudah menjadi monoton maka dia kehilangan dayanya. Dia kehilangan semangatnya, dia kehilangan spiritnya. Seolah rutinitas menjadikan seseorang itu berjalan ya berjalan, tetapi hanya berjalan di tempat. Bergerak ya bergerak, tetapi bergerak tanpa arah dan tujuan yang jelas. Saudara-saudara yang saya kasihi dan Tuhan sayangi, begitu pula dalam hidup beriman kita. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa kekristenan itu hanya cukup percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cukup. Dan itu dianggap sebagai sebuah pencapaian yang terbaik. Bukankah biasanya kita juga dalam hidup bergereja ketika anggota CD lalu kemudian mengucapkan pengakuan percayanya, atau ketika orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, atau mereka yang belum ikut dalam kegiatan aktivitas dan menyerahkan diri mereka untuk percaya. Dan biasanya ibadah itu begitu semarak, ada selebrasi. Tapi pertanyaannya apakah cukup sampai di situ? Seringkali orang merasa cukup ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu menjadikan dia memperoleh pencapaian yang terbaik. Setelah itu mereka berpikir bahwa iman akan tumbuh dengan sendirinya. Enggak mengerjakan apa-apa juga enggak soal. Yang penting sudah punya tiket untuk masuk
sorga. Saudara-saudara, hari ini kata kedua yang menjadi tema kita adalah bertumbuh. Bertumbuh adalah indikator kehidupan. Saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya untuk merawat fisik saya yang akhir-akhir ini membutuhkan perhatian. Ketika medis mengatakan salah satu indikator kamu mengalami pertumbuhan, lihat kuku yang ada di jarimu. Seminggu berapa kali kamu gunting kuku? Lihat rambut kamu. Apakah rambutmu tumbuh? Malum belakang ini juga saya mulai mengalami kerontokan rambut. Ya, kerontokan rambut. Tapi medis mengatakan rontok 10 Tuhan tumbuhkan 20. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan itu tanda-tanda ada kehidupan. Jadi bertumbuh adalah indikator kehidupan. Natur dari hidup adalah bertumbuh. Coba tengok keseharian alam sekitar kita. Pohon-pohon yang mulai tumbuh. Ada waktu bertumbuh, ada waktu rontok. Namun bertumbuh saja tidak cukup. Dibutuhkan pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang berkualitas itu membutuhkan upaya. Membutuhkan usaha, bahkan upaya dengan setia. Dengan tekun. Usaha yang setia. Usaha yang tekun. Itu sebabnya nature saja tidak cukup. Dibutuhkan nature and nurture. Adalah hal yang sama pentingnya. Seorang yang mungkin secara genetik dia punya begitu banyak talenta. Jadi ada teman saya yang punya talenta bermusik luar biasa. Dia hampir seluruh alat musik dia bisa mainkan. Suaranya juga merdu. Sampai saya bilang, dia ngomong aja suaranya merdu. Saya nyanyi fals gitu ya. Lalu saya coba lihat genetiknya. Oh, campuran antara suku Batak dan Ambon. Saya bilang maknyus banget. Memang kalau orang Batak nyanyi sudah luar biasa. Ngomong aja udah merdu. Apalagi dia nyanyi. Orang Ambon kalau nyanyi, itu campuran. Kalau saya tidak ada. Nah saudara-saudara sekalian, selebihnya saya lihat mengapa. Dia bisa menyanyi, bukan saja menyanyi dengan baik, tetapi menyanyi menyentuh hati. Menyanyi dengan merdu, banyak orang suaranya baik, belum tentu dia dapat menyanyi dengan menyentuh hati. Omong punya omong, akhirnya dia bercerita. Di rumah dia, mereka punya kebiasaan bernyanyi bersama. Bapak, ibu, opung, opa, oma, semua ikut menyanyi dan semua berpadu dengan baik. Jadi saya mau katakan rumusan nature and nurture itu ada manfaatnya. Ada kaitannya. Artinya adalah seseorang yang secara genetik diberikan kemampuan untuk menyanyi. Namun ketika atmosfer yang membentuk dia itu ikut mensupport, mendukung kreativitas dan kemampuannya. Maka potensi yang Tuhan berikan akan bertumbuh dengan baik. Saudaraku, firman Tuhan hari ini. Sebagaimana inilah yang menjadi misi Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, maka apa yang menjadi inti pemberitaannya adalah hal kerajaan Allah. Ciri dari Tuhan adalah dia selalu menjelaskan dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang sehari-hari yang dialami oleh setiap orang. Sehingga ketika dia berbicara, orang tahu maksud dan tujuannya. Itu sebabnya saudara-saudara belakangan ini saya terus belajar bagaimana memudahkan sesuatu yang sulit. Maklum kadang-kadang saya diprotes kalau khotbah jangan yang sulit-sulit.
Hidup ini sudah sulit. Bagaimana supaya membumi? Nah, Tuhan saja sudah menyatakan warta itu yang luar biasa sehingga semua orang dari yang kecil sampai yang dewasa, dari yang berpendidikan sampai yang kurang berpendidikan, semua bisa paham. Elizabeth harus belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan hari ini memakai perumpamaan yang menjadi ciri dari Tuhan Yesus ketika dia bicara hal kerajaan Allah. Saudaraku, kerajaan Allah itu sudah ada di bumi. Pengajaran ini diperuntukkan pada semua orang, bukan saja kepada murid-muridnya yang khusus, tetapi kepada setiap pendengar pada waktu itu, dan itu artinya kepada Anda dan saya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa hal kerajaan Allah itu adalah sebuah realitas proses sejarah. Jadi artinya dalam proses ini ada keterlibatan manusia yang memainkan peranan penting untuk ikut dalam pemberitaan kerajaan Allah itu. Dalam hal ini seperti perumpamaan seorang penabur. Orang yang menaburkan benih adalah lambang dari Yesus sebagai pewarta sabda tentang kerajaan Allah yang kemudian ditafsirkan oleh gereja di kemudian hari sebagai para pemberita Injil. Saudara, ternyata bukan saja benih itu bukan saja digambarkan sebagai sabda Allah. Melainkan benih itu adalah setiap mereka yang mendengarkan sabda Allah. Karena selama ini mungkin kita berpikir bahwa benih itu adalah sabda Allah saja. Tetapi dikatakan bahwa benih itu juga adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah. Nah, selama benih itu sedang berproses, seolah-olah sang penabur itu tidak lagi menjalankan fungsi dan perannya di dalam pertumbuhan benih itu. Seolah-olah sang penabur itu bersikap pasif. Saudara-saudaraku, digambarkan di situ. Namun benih itu tumbuh. Pertanyaan kita, kok ya bisa tumbuh? Ternyata benih itu tumbuh sesuai dengan irama alam. Proses itu berlangsung tanpa intervensi dari sang penabur. Saya jadi ingat ada satu buku yang dikarang oleh Profesor Yohanes Surya dengan judul Mestakung, Semesta Alam Mendukung. Jadi artinya di dalam alam kita ini, alam ikut mendukung. Dan kita tidak boleh belajar, tidak boleh tinggi hati. Kita harus belajar rendah hati. Bahwa tidak ada satupun di antara kita yang memegang peranan yang paling penting. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali dunia teologi bicara tentang ekoteologi. Bagaimana kerusakan-kerusakan alam itu terjadi karena manusia tidak melibatkan alam semesta ini untuk berperan dalam karya Allah. Dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa benih ini tumbuh karena semesta alam ikut mendukung. Saudara-saudara, timbul pertanyaan. Kalau Yesus datang untuk mewartakan dan menyampaikan serta menghadirkan kerajaan Allah, mengapa ketika benih sabda itu ditaburkan seolah-olah dia bersikap pasif. Seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu. Nah, disinilah dikatakan bahwa inilah waktunya benih itu untuk tumbuh di dalam semesta ini. Di dalam semua musim, di dalam semua peristiwa yang dialami. Dan itu terjadi setiap hari. Lalu mereka mengatakan, bukankah ada satu kemendesakan bahwa penegakan kerajaan Allah harus diikuti dengan penghakiman. Sehingga ketika ada benih-benih yang mungkin sudah tidak masuk dalam kerajaan Allah itu, maka dia akan dieliminasi. Namun di sini kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Disinilah yang mau dikatakan ini adalah waktu anugerah.
waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dan mengalami dari kebenaran firman itu. Maka di situ dikatakan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengalami anugerah Allah. Jadi sikap pasif dari sang penabur menggambarkan bagaimana sikap Allah menegakkan kerajaan Allah. Selama benih itu tumbuh, Allah membiarkan seolah-olah tidak peduli tentang apa yang terjadi di bumi ini. Dan hal ini kelihatannya mengherankan para murid pada waktu itu. Dalam konteks waktu itu, semua orang yakin bahwa penegakan kerajaan Allah dimulai dalam penghakiman yang dimana pada waktunya dikatakan pada ayat berikutnya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ketika buah itu sudah tumbuh, di sanalah akan terjadi penghakiman untuk menegakkan kerajaan Allah yang sebenarnya dan yang sempurna. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam konteks ini kita belajar bagaimana kesetiaan bertumbuh setiap hari. Bertumbuh setiap hari membutuhkan waktu. Waktu tunggu bukanlah perkara mudah. Siapa yang mau menunggu ya saudara, kita lihat bagaimana akhir-akhir ini orang berlomba-lomba untuk menyampaikan akhir zaman, waktu tunggu seperti ini dan sebagainya. Lalu kemudian kalau kita ikut dalam antrian, banyak orang tidak sabar untuk menunggu. Disinilah kita belajar. Menunggu ternyata bukan perkara yang mudah. Apalagi kita di zaman yang serba cepat, membutuhkan kapasitas dan kompetensi yang efektif dengan tuntutan yang sangat tinggi. Banyak orang yang tidak sabar menunggu. Kalau saya bertemu dengan ibu-ibu muda, saya katakan, anak muda besar. Terang aja, ibu enggak ikut ngurus. Kalau kita yang ngurus, kayaknya kita lihat anak kita kok enggak besar-besar ya. Enggak gede-gede ya. Begitu. Saudara-saudara, menunggu bukan waktu yang mudah. Tapi disinilah menjadi waktu bagi kita untuk mengasah kesetiaan kita. Bertumbuh setiap hari. Tuhan ingin kita tumbuh. Tuhan mau pertumbuhan kita bukan sekedar asal tumbuh. Tapi bertumbuh seturut dengan apa yang Dia inginkan. Dalam perumpamaan yang kedua, Yesus mengatakan, Dia tidak melihat dari yang kecil maupun yang besar. Tapi Tuhan menghargai prosesnya. Dia mengatakan biji yang paling kecil, yang terkecil dari segala jenis benih yang ada di bumi ini. Ternyata ketika dia mampu bertumbuh setiap hari dalam kesetiaan, dia akan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kesetiaan bertumbuh setiap hari. Ujungnya adalah pertumbuhan itu bukan saja menghasilkan yang terbaik untuk kita, tetapi kita dapat menghasilkan hidup yang terbaik sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang boleh merasakan kehadiran sabda Tuhan lewat diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Teresa, kita bukan melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi kita dapat melakukan perkara-perkara yang kecil. Namun satu hal, dengan cinta yang besar, dengan kesetiaan kita yang besar, bahwa pertumbuhan kita adalah pertumbuhan
karena kesetiaan Tuhan yang memelihara hidup kita sehari lepas sehari. Dan hasilnya ajaib. Kita diberkati dan hidup kita dapat terus menjadi berkat di tengah era digitalisasi yang membutuhkan kesetiaan. Maka mulailah hidup kita yang setia terlebih dulu untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita dan menaruh iman. Cukup percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Dan setia bertumbuh setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Pencipta isi dunia
Mari kita menaikkan doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, yang bukan saja telah menciptakan alam semesta ini, tetapi Engkau mengizinkan untuk terjadinya proses dalam perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan proses itu membuat manusia menyadari keterbatasannya dan menyadari keagungan dan kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami diproses menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah di dalam pembaruan yang Kristus kerjakan, kami boleh melibatkan pekerjaan Tuhan dalam segenap hidup kami. Engkau memberikan kami kesetiaan untuk berproses dalam pertumbuhan iman kami setiap hari. Sehingga kelak kami kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang diperlengkapi untuk tetap setia menaburkan sabda Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga kami, dalam hidup bermasyarakat, dalam relasi kami dengan sesama kami, dengan alam semesta ini. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kepada mereka kesetiaan untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pemeliharaan kesatuan Republik ini. Biarlah mereka juga diberikan kesetiaan menjadi pemimpin yang boleh mengayomi dan mendengarkan suara hati masyarakat yang merindukan keadilan, yang merindukan kesejahteraan, yang merindukan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini sungguh-sungguh merasakan sebagai satu kesatuan dari anak bangsa. Tidak ada perbedaan yang boleh disingkirkan, melainkan perbedaan menjadi sebuah kekayaan sehingga terjadi kolaborasi, baik itu dalam perbedaan etnis, agama, suku, bahkan dalam semua pandangan-pandangan yang dimungkinkan di dalam negara kesatuan Pancasila ini. Tuhan berkati para pemimpin kami supaya mereka mempunyai sikap takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami sebagai para pemuda dan pemudi yang akan melanjutkan sejarah dalam perkembangan dunia maupun bangsa kami. Sertai mereka dengan kesetiaan untuk ada dalam proses jatuh dan bangun sebagai proses yang Tuhan izinkan, tetapi di sanalah sebagai ujian hidup ini dan sejatinya mereka boleh mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang merindukan keadilan, biarlah pada waktu Tuhan keadilan itu sendiri boleh memiliki mata yang boleh menyuarakan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan kebenaran, biarlah kebenaran yang mempunyai mulut itu juga pada waktunya akan bersuara serturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan dimanapun, biarlah gereja Tuhan punya kesetiaan tetap menaburkan sabda Allah dan kesetiaan untuk bertumbuh setiap hari di tengah-tengah tantangan dan menjadikan tantangan sebagai sarana untuk mewartakan kehadiran Allah dengan cara yang baru di era yang baru ini sebagai ciptaan yang baru. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami yakin Engkau mendengarkannya dan kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih setia, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tercurah tanpa henti. Dalam rasa syukur, kami bawa persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atasnya dan memberkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar melalui persembahan ini, kasih setia Allah diwartakan lewat karya pelayanan gereja. Pakailah juga seluruh hidup kami, agar setia mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, meskipun kehidupan kita penuh derita, tapi jalanilah semua dengan setia. Sebab di dalam kesetiaan, kasih-Nya akan terus menopang dan memampukan kita melanjutkan peziarahan kehidupan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.